Shalom, Tuhan memberkati setiap kita semuanya. Sungguh saya bersyukur kepada Tuhan kalau saya boleh melihat semangat ibadah saudara semakin menyala-nyala pada hari-hari ini. Semakin lebih serius lagi dalam setiap kita untuk mencari Tuhan. Walaupun dalam kesendirian di rumah saudara, saya boleh mendengar banyak hal yang saya boleh terima, yang membuat saya semakin melimpah syukur kepada Tuhan. Untuk saudara boleh semakin sungguh-sungguh di dalam menjalankan iman kekristenan kita, untuk selalu siap senantiasa berada dalam pelindungannya, dituntun dalam kehendaknya, dan berjalan dalam kekuatannya, untuk selalu senantiasa berkemenangan dari hari ke hari. Yang tentunya semua itu bukan karena kekuatan kita, tapi semua karena anugerah kemurahan Tuhan yang Tuhan limpahkan kepada kita. Saya bersyukur kalau kita boleh ada sampai hari ini. Tuhan masih memiliki kehendak dan rencananya atas setiap kita dalam kita menjalani hidup ini, untuk memenuhi segala apa yang Tuhan ingin perbuat lebih lagi dari hari yang sudah, untuk menyaksikan kemurahannya, kebaikannya yang Tuhan sudah nyatakan, terlebih-lebih buat keselamatan hidup yang kekal yang Tuhan sediakan bagi kita semuanya. Hari ini adalah hari yang Tuhan inginkan untuk setiap kita semua boleh memperingati, merayakan akan kasih Allah yang besar, yang tidak boleh untuk kita lupakan, yang senantiasa kerap kali kita adakan dalam ibadah kita melalui perjamuan kudus, untuk mengingat satu peristiwa karya yang terbesar yang sudah Allah kerjakan di tengah-tengah kehidupan manusia ini. Kita bersyukur kita semua ada karena kemurahan Tuhan. Mari kita awali ibadah kita petang malam ini di dalam doa, menyerahkan seluruh jalannya ibadah ini, yang semua kita dipersatukan oleh kekuatan rohnya, untuk boleh senantiasa berdekatan dalam batin kita melalui kerinduan, persekutuan dan doa kita. Dan saya percaya walaupun kita berjauhan, tapi berkat Tuhan tidak pernah jauh dari setiap kita, untuk selalu terlimpahkan bagi kita semuanya. Mari kita berdoa. Pada Bapa di sorga yang begitu besar mengasihi kami, yang tidak pernah meninggalkan kami, yang selalu setia menyertai setiap langkah-langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan, dari waktu ke waktu sudah kami lewati. Sekalipun banyak tantangan, banyak kesulitan hidup menghadang kami, namun Engkau sudah menolong, Engkau sudah meneguhkan kami, Engkau sudah memelihara kami. Sampai pada petang malam hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena kemurahan-Mu. Biarlah kami mulai menjalani hidup yang semua karena kemurahan-Mu. Kami tidak lagi dalam kebodohan, tapi kami boleh berjalan dalam kearifan dengan hati yang bijak, untuk dituntun oleh Allah, terarah dalam hidup ini sejalan seperti yang Kau mau dalam kehendak-Mu atas setiap kami ya Tuhan. Lembutkan hati kami, berikan pola hidup untuk kami mau dengar-dengaran ya Tuhan. Oh tolong ibadah pada petang sore hari ini kami menyerahkan semuanya dalam pimpinan tangan Tuhan, menyertai ibadah kami, memenuhi setiap keluarga jemaat-Mu masing-masing yang ada di rumah mereka. Engkau melimpahkan kasih karunia, berkat-Mu dan pertolongan dan kekuatan-Mu atas setiap mereka semua. Terpujilah Engkau, dan sungguh hanya bagilah nama-Mu kemuliaan dari sekarang sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Seperti firman Tuhan berkata dalam kitab Ulangan 16 ayat 16, jangan menghadap kepadaku dengan tangan hampa. Tapi biarlah ayat 17 berkata, kamu masing-masing membawa persembahan menurut apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita.
untuk kita datang mempersembahkan sebagai bentuk rasa syukur kita yang Tuhan sudah limpahkan kebaikannya, kebajikan dan kemurahannya kepada kita semua. Kita akan datang kepada Tuhan mempersembahkan hidup ini. Kita mau datang mempersembahkan pujian, penyembahan kita kepada Tuhan. Dan saya percaya pujian penyembahan kita boleh kita kiranya berkenan kepada Tuhan. Mari kita awali satu pujian. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Mari bersama-sama satukan hati kita. Kita naikkan pujian ini. Kemurahan-Mu. Satukan hati saudara bersama saya. Dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bahwa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kita tidak mampu menjalani hidup ini, bukan Tuhan yang memampukan. Dan kalau kita boleh sampai hari ini boleh ada, semua karena kasih karunia kemurahannya. Ada begitu banyak orang berkata, Karyus yang terbesar adalah Dia membangkitkan orang yang lumpuh. Memang itu suatu kuasa yang dinyatakan, yang luar biasa, mencelikan mata yang buta dan lain sebagainya. Tetapi ada satu karya Yesus yang terbesar dari semuanya itu. Tak kalah Dia mau menggantikan posisi kita. Dia tersalib dan Dia memberi hidup yang kekal bagi kita semuanya. Kita naikkan satu pujian, karya yang terbesar. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku kagumi. Engkau ku kagumi. Karya terbesar
nyanyian ini boleh menjadi suatu pengakuan, tidak ada karya yang terbesar selain karya Yesus yang sudah bersedia mati di atas kayu salib, mengubah hidup kita, menjadikan hidup kita berarti. Dan hidup yang kita jalani tentunya ada satu perubahan. Biar Tuhan kiranya juga boleh melihat karya yang terbesar itu diresponi dengan baik, tidak disia-siakan. Dengan hidup untuk kita boleh selalu mempersembahkan kepada Tuhan. Kita naikkan satu pujian, ku telah mati, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia, tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Katakan bersama, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Hidup yang memiliki pola yang demikian, hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Hari ini kita akan dengarkan firman Allah yang saya beri tema salib, pola hidup orang percaya. Pola hidup adalah pola yang digerakkan oleh cara kita berpikir. Dan dalam hidup ini begitu banyak berwarna-warni pola hidup yang berbeda satu dengan yang lain. Tetapi di dalam iman kepada Kristus, Tuhan memiliki satu pola hidup yang sama seperti yang pernah dijalani oleh Yesus dalam kapasitasnya sebagai anak manusia. Dia menempatkan salib menjadi pola hidupnya. Dan Tuhan menginginkan pola yang sedemikian ini boleh menjadi nyata atas setiap kita. Seperti yang jelas dikatakan dalam kitab Filipi pasal 2 ayat 5. Supaya hidupmu bersama memiliki perasaan dan pikiran yang terdapat di dalam Kristus. Bagaimana kitab Filipi pasal 2 menjelaskan Yesus menjalani hidup hari-harinya. Dia telah menjalani dalam pola hidupnya, dalam pola hidup salib. Mungkin kita berpikir, saya sudah memiliki salib, ada di rumah saya, bahkan mungkin menjadi kalung, aksesoris bagi kita. Tidak salah, tetapi yang dimaksud Tuhan bukan bendawi yang dibuat dari kayu, mungkin dibuat dari emas yang jauh lebih berharga dari benda-benda yang lain. Tetapi Tuhan ingin salib itu tidak berhenti pada aksesoris dalam bentuk yang kita buat dari sesuatu benda apapun. Tapi Allah ingin supaya salib itu boleh hidup dalam rumah kehidupan kita, membentuk hidup kita,
menjadi pola hidup yang selalu berdasarkan akan salib itu sendiri. Hidup di dalam salib adalah hidup kehendak Allah, dan sekaligus rasa takut dari kuasa kegelapan untuk setiap kita kalau hidup dalam pola yang digerakkan dalam roda pengertian salib yang sesungguhnya. Maka kita akan berjalan dalam kemenangannya, kita akan berjalan terus dalam kapasitas kuasanya di dalam salib itu, di dalam kebangkitannya yang akan menyertai setiap kita. Nanti kita akan renungkan lebih jauh. Satu kali dalam Matius pasal 16 ayat yang ke-22, 23, Yesus pernah berkata pada ayat yang ke-21, dia mulai mengungkapkan sesuatu pernyataan yang pada umumnya manusia tidak suka. Sukanya Yesus kalau membuat orang makan dari yang lapar menjadi kenyang. Sukanya Yesus kalau mengadakan mujizat sehingga orang yang mengalami kesulitan mereka ditolong oleh kuasa Tuhan. Itu satu hal yang indah. Tetapi ada sesuatu yang lebih indah yang Tuhan inginkan kita hidup dalam pola salib ini. Dan Yesus ungkapkan itu sebagai awal pemberitahukan kepada murid-muridnya. Tetapi saat itu ada seorang murid yang bernama Simon Petrus. Dia coba menarik Yesus dan berkata, sekali-kali itu tidak terjadi kepadamu. Salib yang pernah disampaikan Yesus tertolak oleh Petrus. Tapi apa kata Yesus? Enyala engkau iblis dari hadapanku. Engkau satu bandungan bagiku. Kau bukan memikirkan kehendak Allah, tapi kamu hanya memikirkan kehendak manusia. Di sini Yesus ingin meluruskan pola pikir dari Petrus yang dalam tanda petik sudah keluar dari tujuan panggilan yang Allah telah karuniakan atas pribadi Petrus. Dan inilah panggilan yang sesungguhnya yang Allah inginkan hidup dan mengalir dan menjadi pola hidup bagi Petrus tentunya. Dan Yesus mulai berkata, menjadi satu persyaratan, di mana Yesus berkata dalam Matius 16 ayat 23, kata Yesus ayat 24 maksud saya. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Dengan lain kata Petrus mendengar, kau ingin berhasil dalam pengikutmu kepadaku? Kau ingin sukses dalam menjalankan iman yang kau peroleh dariku? Kau harus hidup dalam pola salib. Saudara yang dikasihi Tuhan, salib adalah bagian yang tidak terpisahkan dari orang percaya. Tapi tidak sekedar salib itu melekat, tapi membentuk gaya hidup kita. Dan Tuhan menghendaki kita berjalan terus dalam pola hidup yang sedemikian. Dan kita mau belajar, saudaraku, dalam pribadi Yesus sebagai manusia. Dia pernah ungkapkan dalam Lukas 12 ayat 50, betapa sedih hatinya, betapa susah hatinya. Kesedihan, rasa susah yang mendalam yang dirasakan oleh Kristus pada waktu itu, yang diungkapkan oleh Yesus sendiri, bukan oleh karena keberadaannya yang mungkin serba sederhana, yang mungkin saudaraku dia sedih dan susah. Ada banyak hal yang mungkin dia melihat orang lain diliputi dengan begitu banyak kesulitan dan kesusahan sendiri. Tapi Yesus mengungkapkan bahwa dia sedih dan susah, dan dia berkata, kapan baptisan itu boleh terjadi dalam hidupnya? Tentu baptisan yang dimaksudkan bukan seperti yang Yesus pernah dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan, tapi satu baptisan yang dimaksudkan tidak lain adalah mewujudkan salib itu sendiri, yang pernah diungkapkan oleh Yesus pada murid-muridnya, bahwa anak manusia akan mengalami penderitaan, akan mengalami aniaya, dan diserahkan kepada kepala-kepala iman itu disalibkan. Yesus betapa sedih hatinya kalau sebelum itu terjadi. Masihkah ada rasa duka di hati kita? Masihkah ada rasa sedih di hati kita? Bahwa salib yang seharusnya menjadi pola gaya hidup kita itu tidak pernah menjadi nyata, tidak nampak. Kalau nampak hanya aksesoris, kalau nampaknya ritual-ritual keagamaan,
Tapi pola hidup Kristus yang sesungguhnya jauh dari kenyataan dalam hidup kita. Tapi berapa banyak termasuk saya mungkin, kita tidak pernah merasa sedih, kita tidak pernah merasa susah kalau hidup kita jauh dari tujuan salib itu sendiri. Yang Yesus pernah berkata, barang siapa yang mau ikut aku, dia harus menyangkal dirinya dan pikul salib. Tetapi konsep yang sedemikian sudah hilang. Seni kehidupan yang demikian sudah lenyap. Bahkan mungkin kalau kita mendengar berita ini, kita sudah alergi. Rasanya gatal, rasanya tidak enak. Tapi itulah yang Allah kehendaki atas setiap kita, untuk kita hidup menjadikan salib menjadi pola hidup kita. Dan Yesus, saudaraku, telah mengungkapkan keberadaannya. Dalam keberadaan hidupnya, dia pergi bersedia untuk dia disalibkan. Ada satu yang disebut mungkin dalam kehidupan kita, arti pelayanan kita, mungkin kita disebut pelayan-pelayan Tuhan yang besar, yang disertai dengan mujizat, puji Tuhan, yang disertai dengan tanda nilai, haleluya. Tuhan lengkapi dengan karunia-karunia-Nya yang mungkin tidak ada pada saya tapi ada saudara. Puji Tuhan. Kita tidak perlu iri hati dan dengki. Kita melihat bagaimanapun juga Tuhan dipermuliakan. Tetapi tidak berhenti sampai di sana. Kalau hanya berhenti sampai di sana, Yesus perlu lebih membega dari kita. Karena pekerjaan yang dilakukan lebih besar dari apa yang pernah kita kerjakan. Tapi Yesus tidak pernah menjadikan semua itu menjadi kemegahannya, menjadi tujuannya. Kalau itu jadi tujuannya, Yesus gagal. Yesus tidak lagi menjadi satu pribadi yang mampu melahirkan apa yang menjadi tujuan Bapa. Dalam keberadaan Yesus, Sang Firman itu menjadi manusia. Itu sebabnya lah orientasi pelayanannya bukan lagi kepada kehidupan mujizat semata. Gereja pada zaman, mari kita tidak mengejar mujizat semata. Kita percaya dalam mujizat, karena Yesus tidak pernah berubah dan tak akan pernah berubah. Dia tetap Allah yang sama sampai selama-lamanya. Saya percaya saudara berkata amin buat semuanya itu. Tetapi apa arti semua itu kalau hidup kita jauh dari tujuan Allah yang sesungguhnya, yaitu memiliki pola hidup yang tentunya pola hidup bukan dari pola hidup dari yang lain, pola hidup yang selalu digagasi oleh gagasan salib itu sendiri. Dan apa yang terjadi, saudaraku? Yesus memberikan teladan, contoh. Dan Paulus pernah berkata dalam 1 Korintus 11 ayat yang pertama, ikutilah teladanku. Yang lain yang berkata, ikutlah menjadi pengikutku sebagaimana aku mengikuti Kristus. Sebagaimana aku menjadi Kristus teladan. Teladan apa yang dikatakan oleh Paulus? Teladan hidup. Bagaimana dia menjadikan salib menjadi pola hidupnya. Kita mau belajar hari ini. Apa itu salib? Sederhana. Saya tidak punya waktu untuk berbicara lebih jauh, lebih banyak, tapi ada beberapa hal saya mau bicara dengan saudara. Dan biar kiranya ini boleh membentuk saudara, boleh mengubah mindset setiap kita, untuk kita pada akhirnya mulai hari ini mendengar firman-Nya. Tidak hanya kita mengerti salib itu adalah satu hal yang indah, tetapi jadikan keindahan salib itu menjadi nyata atas setiap kita. Yang pertama, saudaraku, menempatkan diri sebagai seorang hamba. Hati seorang hamba ada jelas di dalam salib itu, membentuk gaya hidup seseorang, mempredikasikan diri menjadi seorang hamba. Yesus pernah berkata di Taman Getsemani, dia punya atau menolak, tapi dia berkata, bukan kehendakku yang jadi, kehendakmu. Dengan lain kata, Yesus menempatkan diri dalam kemanusiaannya, di dalam otoritas Allah Bapa, yang kalau kita boleh ungkapkan dia sebagai Adonai, pemilik, Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Kita puji Tuhan kalau kita punya Allah disebut Yehova Jireh, dia yang menyediakan segala keperluanku. Puji Tuhan kalau dia disebut Yehova Allah penyembuhku. Puji Tuhan. Tetapi kita mau lebih menempatkan lagi bahwa dia adalah Adonai. Yesus menempatkan dirinya di saat dia berkata, bukan kehendakku yang jadi, kehendakmu, menjadikan diri seorang hamba. Dan benar seperti dikatakan dalam kitab Filipi pasal 2 ayat ke-6,
bahwa dia telah mengosongkan dirinya, menjadikan dirinya manusia dan berstatuskan diri sebagai seorang hamba. Berapa banyak kita jauh dari tujuan salib yang mengubah pola hidup kita, tidak menempatkan diri sebagai hamba. Kata hamba, saudaraku, bukan hanya melayani yang nampak di mimbar. Seperti hari ini saya melayani, lalu kategori saya seorang hamba. Wow, belum dijadikan satu ukuran. Ukuran hamba itu adalah tak kala dia mau menempatkan dirinya pada otoritas firman, walaupun itu tidak disukai oleh kita, walaupun itu mungkin kita tolak, tetapi sebagai seorang yang memiliki hati seorang hamba, dia tidak akan pernah menolak. Dia akan berkata, jadilah seperti yang kau mau. Walaupun ini sesuatu yang tidak mudah untuk dikerjakan. Seperti apa yang Anda dengar, semudah itukah? Seperti apa yang saya katakan, semudah itukah? Tetapi kesadaran, pengertian akan tujuan Allah memanggil kita yang berkata, siapa yang mau ngikut aku, dia harus pikul salibnya dan menyangkal dirinya setiap hari. Menempatkan diri di bawah otoritas firman-Nya. Dan kita berkata, Tuhan, inilah hidupku, seperti dikatakan dalam Roma 12 ayat yang pertama. Ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Dan itu setiap hari, setiap waktu. Karena kita sadar dalam diri kita ada kehendak manusia lama yang masih ada, yang namanya manusia daging, yang disebutkan di dalam kitab Galatia. Tetapi Galatia pernah berkata dalam Galatia pasal yang kelima, siapa yang memberi dirinya dipimpin oleh Roh, dia tidak akan menggenapi kehendak daging. Masih ada. Hidup yang lama ini masih setiap kali muncul. Tapi mari kita kalahkan semua dengan tujuan salib itu sendiri, yang tidak akan pernah membawa dampak-dampak yang tidak baik. Tapi sebaliknya, di sana kita melihat perkara-perkara besar. Nanti kita melihat lebih jauh, untuk merangsang kita, untuk mendorong kita lebih lagi, kita mencintai salib itu dalam hidup ini, tanpa kita harus bersungut-sungut, tapi sebaliknya kita bersuka cita. Inilah yang Tuhan inginkan dalam setiap kita, setiap hari. Pola hidup kita dengan lain kata mencerminkan pola hidup Kristus yang Tuhan sudah ajarkan melalui firman-Nya kepada kita. Yang jelas dikatakan di dalam kitab Efesus 4 ayat 17 sampai 23. Paulus berkata, ku katakan dan ku tegaskan kepadamu. Ada satu kalimat yang Paulus katakan, ku katakan dan ku tegaskan kepadamu, supaya kamu tidak lagi hidup dalam pola yang lama. Nah, demikian kamu telah mendengar pengajaran Kristus, untuk kita boleh menjadi manusia baru yang terus menerus diperbarui roh dan pikiran kita, yang semakin hari menyerupai sebagai gambar Allah yang ada pada Kristus itu lebih nampak, lebih nyata ke setiap kita. Sehingga pola hidup kita bukan lagi manusia lama yang lebih dominan, tetapi kita sepenuhnya dikuasai oleh otoritas firman. Itulah arti salib. Kalau kita belum menempatkan firman berotoritas dalam hidup kita, kalau kita belum menempatkan keberadaan hidup ini, saudaraku, untuk mau diperbarui roh dan pikiran kita sekonsep dengan Allah, kita belum hidup seperti yang Allah kehendaki untuk kita berjalan dalam gaya hidupnya salib itu sendiri. Salib identik dengan kehendak Allah. Salib identik dengan apa yang menjadi tujuan Allah dalam panggilan atas setiap kita. Sekarang bagian yang kedua, menempatkan diri sebagai seorang sahabat. Kita tentu mengerti sahabat itu lebih dari sikap seorang yang hanya mengenal. Bahkan seorang sahabat, saudaraku, melebihi dari pertemanan di mana kita berteman. Tapi seorang sahabat, saudaraku, adalah sikap seorang yang mengasihi, yang mencintainya. Apa yang dimaksudkan arti salib? Yang namanya menempatkan diri sebagai seorang sahabat. Seorang sahabat tidak menghendaki kerugian bagi orang lain. Kalau ada mengatakan saya seorang sahabat, tapi saya merancang sesuatu yang tidak baik kepada orang itu, saya pendusta, saya melawan
dari jati diri saya yang mengatakan saya seorang sahabat. Seorang sahabat tidak akan pernah dilingkupi dengan hati yang iri dan hati yang dengki. Kalau melihat orang lain sukses, kalau melihat orang lain berhasil, kita tidak memberikan gosip-gosip murahan yang hanya untuk menimbulkan perpecahan, yang tidak lain sekedar hanya menutupi dirinya dari roh iri hati dan dengki. Seorang sahabat, dia akan bahagia waktu melihat orang lain sukses, orang lain berhasil. Kita akan menjadi pendukung, walaupun mungkin kita tidak ditampilkan, tetapi kita telah mengambil bagian dari arti kesuksesan itu sendiri. Seorang sahabat, saudaraku, dia tidak suka permusuhan, dia tidak suka pertengkaran, dia tidak suka yang namanya perselisihan yang memunculkan begitu banyak akar-akar kepahitan. Karena seorang sahabat, saudaraku, dia ingin damai, ada persahabatan, ada sukacita, punya hubungan yang manis, punya hubungan yang mesra, baik itu kepada Tuhan. Tidak ada dosa-dosa yang tersembunyi, yang disimpan, yang mungkin orang lain tidak tahu, tapi hati nurani orang itu tahu. Dia simpan hatinya, dia tidak pernah mengadakan pemberesan. Dan kalau orang yang sedemikian belum hidup di dalam salib, kita tahu kita masih manusia yang bisa berbuat salah. Tapi kita sebagai orang yang hidup dalam pola hidup salib, kita mau berdamai dengan Allah. Kita selalu mau menciptakan keharmonisan dengan Allah, agar hubungan kita tetap mesra, agar hubungan kita tetap intim dengan Allah. Ada banyak hal seperti bangsa Israel, padanya Allah berpaling dari umatnya, yang tidak lagi mau melihat karena dosa kejahatan mereka, dan itu tidak membangun suatu persahabatan. Dengan lain kata, mari salib menjadikan hidup kita. Kita mau membangun suatu persahabatan. Kita mau hidup dalam kekudusannya. Kita mau hidup terus dalam membangun diri takut kepada Allah, untuk selalu senantiasa kita mau dengar-dengaran, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Kita akan mempergunakan bahasa lidah kita, mulut kita dengan baik. Seorang sahabat, dia tidak akan kompromi melihat orang lain tersesat. Seorang sahabat, dia tidak akan membiarkan seseorang sudah jauh keluar dari jalur Allah. Tetapi mari kita mempergunakan bahasa yang baik, bahasa yang membangun, bahasa yang meneguhkan, sehingga orang yang tersesat, yang salah itu sadar dan kembali. Tapi satu sisi yang lain, kita seorang sahabat, kita tidak akan pernah membiarkan orang itu salah tanpa kita yang mengetahuinya, tidak menegurnya. Tentu kita tidak mau menjadi yang dikatakan dalam kitab Yesaya 56, bagaikan anjing-anjing yang bisu, yang tidak tahu menyalak, yang tidak pernah menggonggong, yang tentu arti semuanya itu mengingatkan seorang sahabat. Dia tidak akan pernah takut untuk menyatakan nasihatnya, tegurannya, tentunya juga dengan teguran yang lemah lembut. Saya masih teringat pernyataan dari Paulus tentang anaknya Timotius, seorang hamba Tuhan, tidak boleh bertengkar, tapi dia justru dengan lemah lembut, dengan kesabaran mengajar kepada penentang-penentangnya, sehingga mereka semuanya boleh sadar. Akan saya bacakan itu di dalam 2 Timotius yang kedua, pasal kedua, ayatnya 23. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan, sebab mungkin Tuhan memberi kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka hingga mereka mengenal kebenaran.
Seorang sahabat, dia akan tidak terbawa arus kebencian. Dikala dia menegur mungkin tidak dihiraukan, dia tetap akan mengasihi, dia tetap akan mencintai. Terlebih-lebih kita juga mempergunakan kata-kata yang membangun, kata-kata yang meneguhkan, seperti yang dikatakan dalam suratnya Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus. Saya akan bacakan dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke 29 sampai 32. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendudukan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegembiraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Gaya hidup salib yang kedua adalah membangun persahabatan, di mana Allah ingin menghendaki persahabatan di antara kita terjadi. Sesama jemaat lokal lebih dulu, dan kita akan bersahabat dengan jemaat-jemaat yang lainnya. Walaupun mungkin berbeda dengan denominasi kita, walaupun mungkin berbeda dengan doktrin kita, tetapi kita punya benang merah yang sama, punya Bapa yang sama, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang sama, dan dibaptiskan pula dengan nama yang sama. Dan kita juga menerima tebusan dengan darah yang sama. Sehingga tidak lagi perbedaan yang terjadi membawa permusuhan, yang pada akhirnya semakin menjauhkan arti dari salib itu, yang menjauhkan kita dari gaya hidup yang sesungguhnya yang Tuhan ingin. Sekali lagi, ada banyak perbedaan. Terlebih-lebih di dalam kita menjalankan iman kita, seperti dikatakan oleh Paulus dalam jemaatnya kepada jemaat Efesus, sampai kita semua mencapai kesatuan iman, kedewasaan penuh, dan sampai kita semua mencapai pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kita masih belum mencapai pengetahuan yang benar, tapi seiring waktu kita akan sampai itu dengan salah satu cara, melengkapi satu dengan yang lainnya. Betapa indahnya kalau salib ini menjadi gaya hidup orang percaya. Kita rukun, kita siap untuk ditegur, dan kita siap menasihati, kita siap saling mengampuni, kita siap bergandengan tangan, kita siap, saudaraku, untuk senantiasa membangun kebersamaan. Ada satu ucapan berbahagia, berbahagia, berbahagia yang ditulis dalam Injil Matius 5 yang terkenal itu. Dan salah satunya dalam Matius 5:9. Berbahagialah orang yang membawa berita perdamaian, karena mereka disebut anak-anak Allah. Mari kita ciptakan suasana perdamaian. Kalau kita mendengar sesuatu yang tidak baik, jangan disampaikan kalau kita tahu itu mendatangkan permusuhan. Kalau kita sampaikan, kita filter semuanya, kita mencapai tujuannya sehingga orang itu menjadi berhasil. Tapi kalau itu hanya menggosipkan, apalagi memecah belah gereja, kita akan dengan tegas, akan tidak kompromi, kita akan tegur, tapi dengan lemah lembut. Tapi kalau sampai ditegur dengan lemah lembut, ditegur dengan baik-baik, tidak juga mau bertobat, itu urusan dengan Allah. Tapi kita tetap mampu menjaga hati kita untuk selalu hidup dalam perdamaian. Saya percaya semua orang hidup dan senang dalam perdamaian, tidak senang dalam permusuhan. Yesus pernah mengungkapkan dalam Matius 12, kerajaan yang terpecah-pecah, sekuat apapun kerajaan itu pasti hancur. Itu jelas. Yesus sendiri yang berkata, rumah tangga yang seharmonis apapun yang terpecah-pecah pasti binasa. Itu jelas. Ada pepatah mengatakan, bersatu kita teguh, bercerai runtuh. Dan inilah yang sangat ditakuti oleh setan. Kalau gereja Tuhan, saya dan saudara, terlebih-lebih sebagai hambanya, kita mau hidup dalam pola salib, menjadikan gaya hidup kita dalam perdamaian. Wow, dahsyat saudaraku, luar biasa. Itu sebabnya lah sempat Petrus dikuasai oleh kuasa iblis untuk menggagalkan salib itu. Tapi lewat firman Tuhan pada petang sore ini, kita tidak mau digagalkan. Kita maju terus, kita membangun pola hidup salib. Kita mau berdamai, kita mau membangun
persahabatan. Saya percaya firman ini mendapat tempat di hati semua, dan saya katakan amin untuk semuanya. Roh Kudus tolong kita untuk kita mampu mewujudkan apa yang namanya salib dalam hidup setiap kita, menjadikan itu gaya hidup kita. Bagian yang ketiga, saudaraku, Tuhan inginkan salib itu menjadi kebanggaan kita, kemegahan kita. Ada banyak alasan kita bisa bermegah, dan itu tidak salah. Tetapi kita perlu menempatkan kemegahan yang terbesar dalam hidup kita, bukan kepada kekayaan kita, bukan kepada intelektual kita, bukan karena fasilitas kita, bukan karena kemampuan kita, saudaraku, yang disebut ahli kitab, seperti Esra pada perjanjian lama, seperti Apolos pada perjanjian baru. Bukan itu yang menjadi kemegahannya. Bukan kemegahannya karena saya mampu dipakai Tuhan untuk melakukan mujizat. Bukan itu yang menjadi kebanggaan. Yang menjadi kebanggaan, Paulus, salah satu hamba Tuhan, pakai Tuhan dengan luar biasa. Dia tidak pernah memegahkan atas semuanya itu, tapi jelas berkata dalam Galatia 6 ayat 14, kemegahanku tidak lain karena salib Kristus. Dan dikatakan ayat 15, siapa yang menjadikan ini menjadi patokan, menjadi prinsip hidupnya, turunlah kiranya kasih karunia Allah. Saya akan bacakan ini di dalam Galatia pasal 6 ayat yang 14 sampai 15. Tapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Kristus Tuhan kita Yesus Kristus, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Ini jelas Paulus pernah berkata, adapun hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalamku. Galatia 2 ayat 20. Kalaupun aku hidup oleh karena iman kepada anak Allah yang mengasihi aku. Konsep hidupnya sudah berubah. Seperti yang tadi katakan, dia menghambakan dirinya, tunduk sepenuhnya kepada Allah. Tapi itu menjadikan kebanggaannya, kemegahannya. Selanjutnya dikatakan ayat yang ke-15, ayat 16, langsung meloncat ayat 16. Dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Di sini bagian yang ketiga, gaya hidup itu adalah gaya hidup bagaimana hidupku selalu ingin menjadikan arti salib itu semakin nyata, sehingga kasih karunia Allah yang diberikan kepada kita, yang dikatakan Paulus dalam suratnya pada jemaat di Korintus, tidak menjadi sia-sia. Dikatakan pula dalam kitab Filipi, aku melupakan yang di belakang dan aku berlari lagi menuju panggilan sorgawi. Ingin mencapai hidupnya lebih lagi untuk hidup dalam keserupaan dengan Tuhan, dalam keberadaan hidupnya yang Tuhan sudah karuniakan dengan luar biasa, walaupun di dalamnya harga yang dibayar. Paulus pernah berkata dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 12, 2 Korintus 4 ayat 12, maka demikian maut giat dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. Kalau kita baca lebih dulu ayat 11, sebab kami yang masih hidup ini terus menerus diserahkan kepada maut karena Kristus Yesus, supaya juga hidup yang menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana. Saya ulangi, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata. Artinya hidup Yesus jadi nyata dalam kuasa kebangkitannya, boleh nyata, nampak itu, dirasakan dalam hidup kita, bahkan itu mengalir menjadi berkat bagi orang lain, sehingga hidupnya hidup yang boleh menjadi berkat. Dan itulah yang Allah kehendaki atas setiap kita, bukan kehancuran, bukan kebinasaan, bukan untuk kita dijadikan satu olokan waktu kita menjalankan salib. Walaupun bagi dunia jalan salib itu satu kebodohan, tapi Paulus berkata dalam 1 Korintus 1 ayat 18 bahwa jalan salib itu satu kekuatan Allah. Kita akan hidup dalam power Allah, kita akan hidup dalam kekuatan Allah, dan kekuatan Allah itu terletak di kala kita mau terus menerus diserahkan pada maut oleh karena Kristus. Maut di sini bukan kita berbicara kematian, walaupun kita akan mati satu kali, karena demikian upah dosa adalah maut. Tetapi maut di sini adalah menyerahkan hidup kita, kematian daging kita. Semakin kita mau mati bagi daging kita, maka semakin nyata hidup Kristus, semakin kuasa kebangkitannya menjadi real, dan kita hidup dari kemenangan
kepada kemenangan. Dan itu yang diungkap oleh Paulus dalam 2 Korintus 2:14. Tuhan selalu membawa kita di jalan kemenangannya, agar semua itu boleh terjadi membawa bau harum Kristus. Kuasa kebangkitannya nyata, dan itu menjadi daya pikat bagi orang lain, yang menjadi kesaksian bagi orang lain melalui perubahan hidup kita. Dan demikianlah salib bukan menjadi sesuatu yang menakutkan pada akhirnya. Salib bukan sesuatu hal yang tertolak pada akhirnya, tapi salib menjadi keindahan bagi kita. Salib menjadi kesukaan bagi kita, dan salib boleh menjadi kebanggaan bagi kita semua. Pada akhirnya, saya berharap dalam kita memperingati sengsara Kristus, kita mau berkomitmen, kita mau lebih sungguh-sungguh lagi menjadikan salib gaya hidup saudara dan saya. Seperti dikatakan, supaya kamu mengalami pembelaan budi untuk lebih mengenal, mengerti kehendak Allah dan berkenan yang sempurna. Roma 12 ayat yang kedua. Saya berdoa ya firman Allah ini mendapat tempat di hati saudara dan saya, berkarya, bekerja, belajar seperti sidang jemaat Tesalonika. Menerima itu semua bukan perkataan dari manusia, tapi perkataan dari Allah. Dan firman itu bekerja, dan firman itu berkarya dengan luar biasanya. Hari ini biar Roh Kudus bekerja di hati saya dan saudara. Walaupun saya tidak tatap muka dengan saudara, saudara tidak melihat saya, tetapi bila mana firman ini kau terima dengan hati yang terbuka, kau jadikan menjadi komitmen saudara, saya percaya bukan menunggu besok, saat engkau mendengar firman, kau membuka, Roh Kudus bekerja. Lihat keindahan di dalamnya, kemanisan di dalamnya. Yesus pernah berkata, dia pergi bukan untuk mati, tapi hidup. Hidup yang berkemenangan, hidup yang tidak terkalahkan. Demikian kita pergi bukan untuk dipermalukan, kita pergi untuk menyatakan kemuliaan Allah demi kemuliaan yang Allah nyatakan bagi setiap kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, berapa banyak kami hidup dalam kebodohan selama ini. Berapa banyak kami hidup berseberangan dengan Engkau. Berapa banyak kami tidak mengikuti alur jalur-Mu. Berapa banyak kali pula kami justru berlawan dengan Engkau. Ampuni kami, tolong kami, agar panggilan dan rencana Allah atas setiap kami tidak menjadi sia-sia. Agar hari-hari yang kami jalani adalah hari-hari yang menuansakan kemenangan, yang menuansakan sukacita yang datang dari Allah, yang Kau nyatakan di balik salib ada kemuliaan Allah. Di balik salib ada perkara-perkara besar, dan di dalam salib itu ada rahmat, kasih setia, berkat-Mu yang tercurah. Biar kiranya salib ini menjadi patokan atas setiap kami. Kuatkan kami. Kami mau membangun diri sebagai seorang hamba. Kami mau membangun diri dalam dunia persahabatan. Tidak lagi ada dengki, iri, perselisihan, permusuhan, kata-kata kotor, pertentangan, permusuhan. Tapi sebaliknya kami berdoa, Bapa, kami bergandengan tangan. Terlebih kami mau berdamai dengan Engkau. Tolong lembutkan hati setiap kami, untuk kami boleh saling membangun. Pakailah perkataan-perkataan yang membangun. Tuhan tolong, dalam nama Yesus. Pada akhirnya Bapa, setiap kami seperti katakan Filipi 2 ayat 5 yang awal perkataan hamba telah katakan, biar semua memiliki perasaan dan pikiran yang terdapat juga di dalam Kristus. Tolong kami ya Tuhan. Terlebih hari-hari yang terakhir, lewat melalui virus corona ini, kami boleh melihat ada keindahan-keindahan yang terjadi. Walaupun di tengah-tengah ketakutan, kami boleh melihat kesadaran manusia itu bertobat, kesadaran manusia itu mencari Allah, kesadaran manusia untuk mengakui segala kejahatannya. Seperti Kau berkata, jikalau umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri bertobat,
mengaku segala kesalahannya, maka Engkau berkata, mengampuni dan mendengar doa mereka dan memulihkan negeri mereka. Seperti Kau ungkapkan pada Raja Salomo pada waktu Raja Salomo membangun bait suci. Jikalau Kau tidak dengar baik-baik perkataanku, salah satunya Kau berkata, penyakit sampar akan Kudatangkan untuk mengingatkan manusia sapa manusia, sehingga manusia tidak sombong, tidak congkak, tidak bongah dengan segala kekayaan dan intelektualnya, tapi mengakui kebesaran Allah. Hamba boleh melihat ini terjadi, dan ini terjadi juga di bangsa kami Indonesia, di gereja Allah ini. Roh pertolongan terjadi. Topengan-topengan yang dibangun selama ini semua dicopot Tuhan dalam nama Yesus. Semua dibangun dan ketulusan, kesungguhan, kejujuran hati yang dibangun dalam kemurnian ketulusan yang ada. Menyadarkan manusia fana, dan manusia tidak ada daya selain Engkau. Sehingga orientasi kami bukan lagi pada perkara yang kelihatan, tapi pada perkara-perkara yang tidak kelihatan. Tolonglah ya Tuhan. Terlebih pada hari-hari terakhir, kami tahu tidak lama lagi semua datang. Firman-Mu ya dan amin pasti terjadi. Persiapkan kami semuanya untuk menyongsong hari yang akbar, yang tidak lama lagi akan datang. Tolong kami ya Tuhan. Terima kasih, kami berdoa buat pemerintah Indonesia, bangsa kami yang kami cintai, yang saat ini mengalami kesulitan, baik tentang masalah ekonomi. Begitu banyak orang di PHK, begitu banyak orang kehilangan pekerjaan, begitu banyak sekarang Tuhan segala pekerjaan mereka bermasalah. Tolong pemerintah kami, tolong presiden kami Joko Widodo ya Tuhan, dengan segala jajarannya yang telah bekerja keras, berhikmat akal budi, untuk mampu mengatasi pada dunia medis bersama krunya yang sedang berjuang di garda ke depan dalam menghadapi virus corona. Belum lagi menghadapi begitu banyak yang multi kompleks bagi negara kami Indonesia ini. Tolong ya Tuhan, berkati bangsa kami, berkati pemerintahan kami, boleh membawa kesejahteraan, kedamaian bagi bangsa negara kami. Dengar doa kami. Kami berdoa Tuhan buat jemaat-Mu yang sempat mengalami keberadaan terpapar kena virus corona dan ekonominya. Tuhan tolong, Kaulah gembalaku yang baik, takkan kekurangan aku, yang membawa aku di padang rumput yang hijau, dari yang tenang yang menyegarkan jiwaku. Hamba berdoa, pelihara mereka dan kekuatan-Mu, cukupkan semuanya. Bila mana ada yang sakit, yang terpapar oleh virus corona, berkasih karunia, berkemurahan. Tolonglah ya Tuhan, berkati, kuasa kesembuhan-Mu boleh melanda atas setiap mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu, pelihara mereka, jaga mereka. Siang malam hamba tidak pernah berhenti berdoa. Di pagi hari, di tengah malam pun, kalau Kau izinkan hamba bangun, hamba berdoa buat jemaat-Mu. Pelihara mereka, lindungi mereka, naungi mereka dengan lingkup sayap-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Engkau Allah yang begitu besar, limpah belas kasih-Nya atas setiap kami. Kau dengar doa kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita naik ke satu pujian terakhir sebelum kita menaikkan doa berkat. Bapa, persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku
rekaman ini kepada yang lainnya, yang sangat terbatas mungkin saya bisa kirimkan kepada semua saudara. Sudah kirimkan kepada semua saudara untuk bersama-sama boleh menikmati berkat-berkat Tuhan dan persekutuan kita lewat pujian dan firman-Nya. Bagikan ini firman bagi sanak saudara-saudara, sehingga mereka juga boleh sadar dan insaf untuk mereka boleh berpola pikir dalam gaya hidup salib. Saya percaya pada akhirnya gerakan ini semakin kuat membentuk suatu gerakan untuk mengarah diri, memiliki perasaan dan pikiran yang terdapat juga dalam Kristus. Amin. Saya akan berdiri akan menaikkan doa berkat bagi semua saudara di tempat di mana saudara berada. Bapa, kami percaya Engkau Immanuel yang tidak pernah mengingkari akan jati dirimu. Kau menyertai mereka dimanapun mereka berada. Lingkup sayap-Mu menaungi mereka. Kuasa darah-Mu ada di ambang pintu dan jenang pintu mereka, sehingga tidak ada perkara kuasa maut yang masuk, karena tertudungi oleh kuasa darah-Mu, seperti yang ada peristiwa terjadi di Mesir. Bapa, berkati mereka, teguhkan, kuatkan mereka, jadikan mereka semua menjadi pribadi-pribadi lebih dari seorang pemenang. Serang hamba mengangkat tangan, seperti Kau katakan dalam firman-Mu, Tuhan memberkati-Mu, Tuhan melindungi-Mu, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau limpah penuh kasih karunia. Dan Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberkati Engkau penuh dengan damai sejahtera. Biar ini berkat Tuhan turun melimpah-limpah oleh karena rahmat Bapa di sorga dan putranya Yesus Kristus Tuhan dan pasukan Roh Kudus dan menyertai semua saudara oleh malam ini sampai selama-lamanya. Berkat itu turun ke atas semua saudara di dalam berkat nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati kita semua.